sebagai seorang perwira tinggi sekaligus panglima pasukan tempur andalan yang sangat menarik. Mengapa dalam komplotan G30S, Brigadir Jenderal Soepardjo bersedia diposisikan di bawah Letnan Kolonel Untung Syamsuri? Jabatan resmi Soepardjo saat itu adalah Pangko Purgada atau Panglima Komando Tempur Siaga II. Markas komandonya di Bengkayang, Kalimantan Barat. Tugasnya memimpin penyerbuan ke Kuching, Malaysia sebagai langkah pengikat terhadap kekuatan lawan di seluruh Kalimantan Utara. Selaku Panglima Kopur, Soepardjo memimpin 13 unsur tempur, terdiri dari 9 batalion tempur Angkatan Darat, 3 batalion Brigade Mobil Angkatan Kepolisian, berikut 1 batalion KKO Angkatan Laut. Selain itu, Soepardjo juga menjabat sebagai Panglima Kosatgab atau Komando Satuan Tugas Gabungan Mandau, terdiri dari 1 Brigade Infanteri di Ponorogo plus 3 batalion lepas, yakni Yon 521 dan Yon 510 Brawijaya, berikut 1 batalion tempur Brimob. Dengan pangkat Brigadir Jenderal, Soepardjo termasuk pimpinan militer dalam gerakan 30 September yang langsung menderita karena Dekrit nomor 2 Dewan Revolusi menetapkan semua pangkat militer di atas Letnan Kolonel diturunkan. Semua anggota ABRI tidak boleh lebih tinggi dari pangkat Untung Syamsuri. Oleh karena itu, dalam pengertian tersebut saat itu juga pangkat Soepardjo langsung melorot 2 tingkat, jauh lebih jelek dari Kolonel Abdul Latif yang hanya turun 1 tingkat. Selama 10 hari Untung berkelana di Jakarta setelah usaha merebut kekuasaan yang dipimpinnya mengalami kegagalan. Akhirnya dia tertangkap di Tegal, Jawa Tengah. Bekas Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa tersebut kemudian diajukan ke sidang Mahmilub. Dijatuhkan hukuman mati dan dieksekusi pada akhir bulan Maret 1966 di daerah Cimahi, Jawa Barat. Letnan 1 Infanteri Abdul Arif, Komandan Pasopati bersama sebagian anggota Cakrabirawa yang terlibat dalam G30S melarikan diri ke Jawa Tengah. Mereka tampaknya berusaha untuk menuju markas Benteng Raiders di Strondol, Semarang. Mereka semua bisa ditangkap di Cirebon. Hanya Dul Arif sendirian lolos dan terus melawan sebelum nantinya berhasil ditembak mati di daerah Banyumas. Sementara itu, DN Aidit, Ketua Umum CCPKI, tokoh politik yang dianggap paling besar peranannya dalam peristiwa G30S, sekitar bulan November 1965 ditembak mati di daerah Boyolali setelah 2 hari sebelumnya tertangkap di Solo, Jawa Tengah. Mahmilub, lembaga peradilan khusus yang dibentuk untuk mengadili para pelaku peristiwa 30 September, memang hanya punya pilihan vonis hukuman mati atau penjara 20 tahun. Sepanjang tahun 1966, Mahmilub telah menjatuhkan vonis mati kepada Nyono, Untung, Sujono, Subandrio, dan Omar Dhani. Sementara lainnya dihabisi tanpa perintah diajukan ke depan Mahmilub, semisal Aidit, Nyoto, dan MH Lukman. Sejak bulan Maret 1967, Jenderal Soeharto telah memiliki sekaligus menguasai Super Semar, sehingga Bung Karno praktis sudah dimasukkan dalam karantina politik. Sementara itu, aksi balas dendam yang disebutkan dilakukan secara spontan oleh rakyat dan menghabiskan nyawa ratusan ribu orang komunis atau mereka yang disangka komunis sudah mereda. Menjadi semakin menarik bahwa sampai awal tahun 1967, tinggallah Soepardjo satu-satunya pimpinan militer G30S sekaligus gembong Dewan Revolusi yang belum berhasil diciduk. Melihat kenyataan tersebut, sosok Soepardjo memang perlu dicermati. Mengapa dia sanggup bertahan begitu lama? Sebagai seorang perwira tinggi berkualifikasi Rangers, ternyata hanya dia yang tetap bisa menunjukkan kemampuan, sanggup berjuang sendirian dalam belantara ibu kota sejak awal Oktober 1965 saat peristiwa G30S meletus sampai 1,5 tahun kemudian. Semasa satu demi satu teman-temannya sudah berhasil ditumbangkan atau diringkus.